Baik, selamat malam sekali lagi pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda melalui Zoom pada malam hari ini. Saya senang sekali, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat semua ya. Baik, pada malam hari ini adalah temanya adalah penyakit diabetes nanti yang akan dibawakan oleh Dr. Winda. Mungkin bisa langsung dimulai Dr. Winda? Silakan. Baik, mungkin waktu dan tempat saya persilakan ke Dr. Winda. Silakan dokter. Iya, selamat malam buat teman-teman FHI semuanya di seluruh Indonesia, atau mungkin ada juga kebetulan lagi join sama kita dari luar negeri. Saya tadi belum sempat ngecek-ngecek ya. Ya, halo, jumpa lagi. Dan topik kali ini itu adalah tentang kolesterol untuk diabetes mellitus. Nah, everybody knows diabetes. Saya rasa ya. Siapa sih yang nggak tahu diabetes ya kan? Secara diabetes itu merupakan penyakit yang bisa dibilang termasuk juga yang paling populer ya di Indonesia karena angkanya sangat tinggi sekali di Indonesia. Jadi bahkan mungkin ini di antara kita atau mungkin semua kita ini yang ada di sini itu ada aja pasti mengenal seenggaknya satu orang yang menderita diabetes mellitus. Tapi jangan-jangan kita sendiri sudah mulai menderita diabetes. Be careful ya. Slide. Nah, ini kita akan bahas tentang diabetes ini. Nah, sebenarnya diabetes itu apa sih? Nah, banyak yang bilang diabetes itu penyakit. Sebenarnya kurang tepat kalau diabetes itu dikatakan peningkatan kadar gula yang diakibatkan karena kekurangan insulin baik itu secara absolut maupun relatif. Nah, ini itu tuh bisa menyebabkan apa? Kalau soal naik gula darah itu kita pasti semua orang pasti mengalami kenaikan gula darah, tapi hanya di momen-momen tertentu. Contoh kita baru habis makan naik gula darah, apalagi habis makan yang manis-manis naik gula darah. Tapi apakah itu dikatakan diabetes? Tidak. Kenapa? Karena pada saat setelah nanti gula darah kita naik, itu masih ada terjadi proses di dalam tubuh kita untuk kembali menormalkannya, dan itu berhasil dinormalkan kembali karena insulin yang cukup, insulin yang bekerja, sehingga tidak sempat ada timbul gejala-gejala karena kenaikan kadar gula tersebut. Nah, dikatakan diabetes kalau proses untuk menurunkan kembali atau menormalkan kembali kadar gula tersebut gagal karena kurang insulin. Nah, makanya baru itulah nanti setelah itu akan timbul gejala-gejala segala macam ya yang berhubungan dengan kenaikan gula darah. Nah, kumpulan gejala inilah yang kita sebut sebagai diabetes mellitus. Slide. Nah, diabetes mellitus sendiri itu sebenarnya ada beberapa tipe ya. Slide. Jadi ada tipe 1 mungkin yang teman-teman pernah dengar, atau tipe 2 yang paling populer, ada juga namanya gestational diabetes. Jadi kita tuh mengalami diabetesnya pada saat melahirkan. Nah, pada saat sedang hamil itu mengalami diabetes, itu namanya gestational diabetes. Tapi nanti setelah melahirkan normal lagi, nggak diabetes lagi ya, ataupun ada tipe-tipe diabetes lainnya. Tapi jika kita tidak bahas semua, kita lebih fokus kepada terutama diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ya, slide. Nah, ini tadi gejala-gejala tadi kan saya bilang kan kalau diabetes itu merupakan sindroma ya, kumpulan dari gejala-gejala akibat kenaikan gula darah. Nah, ini dia gejala-gejalanya ya. Contohnya adalah ada rasanya polidipsi atau rasa haus yang berlebih padahal cuaca nggak panas. Ya, biasanya kan kalau kita haus kan kalau seandainya lagi kepanasan bawaannya aus, atau nih kita habis banyak konsumsi mecin MSG ya, jadi bawaannya aus gitu seperti itu. Nah, itu normal seperti itu normal karena kan kejadiannya ada penyebabnya. Nah, kalau yang pada kasus diabetes ini itu dia padahal cuaca nggak panas, terus kita juga nggak habis makan yang tinggi MSG, tapi kok bawaannya haus terus. Nah, ini waspada, hati-hati, salah satu gejala dari diabetes mellitus. Lalu juga karena tadi banyak minum, akhirnya jadi banyak kencing juga ya, poliuri. Cuman bedanya di sini, kenapa kalau banyak kencing kan harusnya bagus dong dok, ginjalnya berarti bagus. Yes, betul. Berarti ginjalnya bagus. Tapi yang nggak wajar pada kasus diabetes ini adalah
kencingnya itu justru pada malam hari, di mana kita tidak minum. Kalau kita banyak kencing di siang hari, pagi, siang, sore, ya, itu wajar karena kita kan sambil beraktivitas, kita minum, wajar kalau akhirnya nanti keluar jadi kencing. Nah, tapi kalau malam itu kan kita tidur. Pada saat tidur kan kita nggak sambilan minum kan. Nah, tapi kok kita bisa sampai terbangun karena pengen kencing, ini juga salah satu tanda adanya diabetes. Dan itu bukan cuma sekali aja, kalau sekali terbangun cuma sekali aja dalam satu periode tidur kita itu sih tidak masalah. Tapi bisa bangunnya itu bisa lebih sampai dari 2 kali. 2 kali, 3 kali terbangun untuk kencing. Nah, itu hati-hati tanda-tanda diabetes. Lalu juga bawaannya cepat lapar ya, atau polifagi ya, tapi berat badannya malah menurun drastis. Padahal kalau kita banyak makan, itu harusnya kita naik berat badan dong, tapi di sini malah berat badannya menurun secara drastis. Terus juga kalau kita tes urin, itu tuh kencingnya manis, makanya dibilang kencing manis gitu kan, karena dia glukosuria. Lalu juga tadi walaupun banyak makan, ya tapi badan tetap lemes, gampang capek. Terus ada istilahnya tuh nafasnya bau keton. Nah, ini mungkin kalau teman-teman bayangkan itu seperti bau fermentasi gitu ya. Nanti boleh sih kalau mungkin ada kenalan yang diabetes, coba dicium aroma nafasnya seperti apa. Kira-kira itu nafas yang bau keton ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu juga ada juga gejala klinisnya itu gampang kesemutan, terutama pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Disertai biasanya juga ada gatal-gatal juga pada kulit. Jadi juga waspada ya, karena kadar gula yang tinggi. Terus penglihatan sudah mulai kabur, kalau ada luka itu sulit sembuhnya, sulit keringnya, dan juga gairah seks yang menurun. Slide. Nah, sekarang gimana sih kejadiannya sebenarnya di dalam tubuh kita sampai akhirnya kadar gula kita jadi tinggi? Nah, di sini sebenarnya ya, dan di sini juga sekaligus yang membedakan antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Jadi sebenarnya kalau diabetes tipe 1, itu dia masalahnya itu justru bukan di insulinnya ya. Di insulinnya juga sih sama-sama keduanya masalah di insulin. Cuman kalau pada diabetes tipe 1, itu masalahnya ada jumlahnya yang kurang. Nah, jumlah insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu kurang. Jadi sebenarnya kalau pada diabetes tipe 1, masalah utamanya justru adalah pada pankreasnya sendiri, pada pabriknya. Ya. Jadi kan pada saat kita gula darah kita tinggi di dalam pembuluh darah, itu otak akan merespon. Hey, pankreas, ini gula darah lagi tinggi nih, keluarin insulin dong, gitu kan? Keluarin. Nah, habis itu nanti pankreas itu akan merespon untuk mengeluarkan insulin. Nah, tapi kalau pada kasus diabetes tipe 1, itu insulinnya jumlahnya kurang. Jadi cuma sedikit aja, sehingga jumlah pintu-pintu di dalam sel yang bisa dibuka oleh insulin itu jadi cuma sedikit aja. Karena jumlah insulin itu ibaratnya itu seperti kunci ya. Kunci yang membuka gembok gitu kan. Nah, gemboknya ini, pintunya itu adanya di dalam sel tubuh kita. Nah, karena jumlah kuncinya kurang, akhirnya gembok yang dibuka pun jadi lebih sedikit. Kalau sedikit, pintu yang dibuka juga sedikit, kecepatannya untuk mindahin gula dari dalam pembuluh darah ke dalam sel, otomatis jadi lebih lama, lebih macet, dan juga ya kemampuannya, daya tampungnya jadi juga cuman lebih sedikit. Makanya akhirnya gula darah menumpuklah di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau kasusnya di diabetes tipe 2, tapi tadi untuk diabetes tipe 1 karena masalahnya adalah di pankreasnya, memang dari pankreasnya sudah bermasalah, biasanya kejadian ini justru pada orang yang lebih muda. Karena memang sudah ada kelainan genetik pada pankreasnya. Makanya biasanya kalau kasus pasien diabetes tipe 1, itu jadi biasanya kita temukan malah lebih muda ya, usianya masih belasan tahun seperti itu. Nah, diabetes tipe 2 itu agak berbeda ya. Jadi di awal pankreasnya bagus. Insulinnya dihasilkan cukup. Nah, tapi kebiasaan yang jelek ya, kebiasaan yang jelek nih yang bikin jadi semuanya jadi rusak. Nah, kebiasaan suka makan manis-manis ya, suka makan yang berlebih, berat badan yang berlebih, kadar gula darahnya sehingga sering sekali kondisi di dalam pembuluh darah itu tinggi gula darahnya.
sering dan berlama-lama. Nah, ini karena ada gula darah yang tinggi di dalam pembuluh darah, akibatnya itu kita punya pembuluh darah itu jadi gampang rusak karena terjadi oksidasi. Nah, karena terjadi oksidasi, akhirnya pembuluh darah kita mulai rusak, si gembok-gembok yang ada di dalam sel kita ikutan rusak juga. Sama aja ya kayak teman-teman lihat kan kalau kita punya gembok gitu ya, kita ada gemboknya itu terkena oksidasi kan jadi karatan. Kalau udah karatan kita masih gampang nggak buka dengan kunci, susah, udah mulai susah. Itulah terjadi di dalam tubuh kita. Karena ada tadi gula darah yang tinggi, gula darahnya ini bikin karatan si gembok-gembok di dalam sel kita. Sehingga pada saat tadi otak menyuruh pankreas untuk siapin insulin, diproduksi insulin yang cukup. Nah, tapi insulinnya itu pada saat ingin membuka gemboknya, itu macet ya, macet karena gemboknya sudah mulai karatan, akhirnya pintunya nggak bisa kebuka. Akhirnya gula-gula tadi itu tertahanlah di dalam pembuluh darah, nggak bisa masuk ke dalam sel. Makanya itulah jadinya kondisinya gula darahnya jadi tinggi terus. Nah, itu perbedaan untuk yang diabetes tipe 1 dan 2. Makanya biasanya untuk diabetes tipe 2, itu biasanya usianya sudah lebih lanjut ya. Baru kenanya nanti usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, baru kena diabetes. Slide. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu pasti akan berusaha menyeimbangkan. Prosesnya harus sebisa mungkin seimbang. Jadi seimbangnya seharusnya itu kita punya kadar gula darah itu yang normal itu adalah di bawah 110 mg per desiliter. Nah, tapi nanti habis kita makan gula darah kita naik, itu tadi kita lihat ya, ini dia skemanya, nanti akan dikeluarkanlah ya oleh pankreas dari beta sel itu akan mengeluarkan yang namanya insulin. Nah, insulin inilah yang akan membuka pintu-pintu yang ada di dalam sel kita. Utamanya nanti dia akan membuka pintunya itu justru adalah yang di pintu sel otot. Sel-sel otot di seluruh tubuh kita kan ada banyak sekali sel otot di dalam tubuh kita ya. Nah, itulah pintu-pintunya dibuka supaya gula tadi bisa masuk ke dalam sel otot lalu dimetabolisme dan menghasilkan energi. Makanya kita bisa beraktivitas, tubuh kita, organ-organ kita di dalam bisa kembali bekerja. Nah, tapi mungkin tidak semuanya nih bisa dimasukkan ke dalam sel otot karena sesuai dengan kebutuhan aja. Sisanya kemana? Sisanya itu dibukakan pintunya itu di liver sebagai tempat penyimpanan pertama untuk sisa kelebihan dari glukosa di dalam darah. Nah, makanya nih kenapa kalau umpamanya nih kita banyak makan tapi kita kurang gerak, nah akhirnya yang dimasuk ke dalam otot kan cuma sedikit tuh karena yang perlu dipakai cuma sedikit. Akhirnya sorry. Yang disimpan banyak malah jadi di liver. Makanya kenapa kalau kita naik berat badan pertama ya gede duluan perutnya, buncit dulu gitu ya, karena itu merupakan tempat penyimpanan deposit dari glukosa yang pertama. Tapi nanti kalau di situ udah penuh, nanti berisi juga di tempat-tempat yang lain, di sel-sel lemak lainnya gitu ya. Nanti jadi disitulah akan menjadi tempat penyimpanan. Karena semua gulanya sudah dimasukkan, lama-lama jumlah glukosa yang ada di dalam pembuluh darah kita akhirnya jadi turun lagi kembali ke normal. Nah, nanti seiring waktu kan kita terus beraktivitas nih, si sel-sel otot kita mungkin butuh lagi glukosa sehingga ngambil lagi dari dalam pembuluh darah. Lama-lama yang di dalam pembuluh darah itu jadi mulai berkurang juga. Nah, kalau berkurang pasti dia minta dong untuk direfill kembali. Nah, itulah biasanya yang sensasi kita rasakan sebagai rasa lapar. Nah, tapi mungkin belum tentu kita langsung makan nih, ya kan? Untuk penanganan awal supaya kita jangan sampai nih si sel-sel otot kita kekurangan energi, kekurangan bahan baku glukosa, apa yang dilakukan? Nah, kembali lagi ke pankreas kita, tapi kali ini ada namanya alpha sel, itu dia mengeluarkan yang namanya glukagon. Nah, glukagon ini dia itu merupakan pintu keluar dari penyimpanan di liver. Nah, yang kita simpan, yang tadi yang sebelum-sebelumnya kelebihan-kelebihan yang sebelumnya itu kita simpan di liver, itu kita ambil dulu, dikeluarkan dulu, dimasukkan lagi ke dalam pembuluh darah sehingga kadar di dalam pembuluh darah kembali meningkat. Itu terus berputar-putar ya. Slide.
Nah, makanya biasanya nih, kalau umpamanya kita sudah mulai gula darahnya tinggi, itu nggak selalu melulu kita langsung kasih obat. Pertama, kita apa? Yang kita lakukan, prinsipnya adalah pertama, kita batasi dulu yang masuk, sambil kita rangsang untuk pembakaran, supaya diambil gulanya dari pembuluh darah ke dalam sel. Makanya biasanya yang dilakukan adalah atur pola makan atau diet dan juga olahraga. Nah, tapi kadang-kadang pada beberapa orang ada yang suka males, ya kan? Males atau akhirnya ya proses ini tidak berhasil, gula darahnya tetap tinggi, terpaksa kita harus kasih terapi oral, ya, obat minum. Nah, tapi ini juga sama, kalau nggak kita bisa maintain juga, nggak bisa kita atur juga tetap diet dan exercise-nya, lama-lama ini akan jadi kebal juga, dosisnya naik, terus sampai akhirnya nanti ke tahap selanjutnya adalah pemberian terapi insulin. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol, di mana flavanol ini merupakan ekstrak dari biji kakao yang mengandung 80% cocoa flavanol. Slide. Nah, kalau ngomongin soal flavanol itu dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang juga merupakan subkelas dari polifenol. Nah, ternyata dari beberapa hasil penelitian, bukan beberapa ya, bahkan banyak ya hasil penelitian, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama, itu terbukti secara klinis bermanfaat sekali untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi kokoa flavanol, itu dalam waktu yang singkat, ya, short term effect-nya yang kita dapatkan adalah dilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita sudah mulai membesar. Nah, tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya terus, kita juga bisa mendapatkan efek antioksidannya. Tapi teman-teman, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang ya. Jadi kita harus ada metode ekstraksi yang tepat supaya jumlah flavanolnya ini bisa tetap tinggi ya, tidak mengecil, karena flavanol ini cukup sensitif ya, gampang rusak gitu. Slide. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang menderita diabetes, itu nggak usah khawatir, karena memang sebenarnya sudah banyak ya penelitian tentang cocoa flavanol terhadap penderita diabetes. Nah, ada beberapa penelitiannya, contohnya pemberian intervensi diet, ya, intervensi makanan dengan menggunakan produk kakao yang mengandung flavanol yang tinggi, itu ternyata menunjukkan efek yang menguntungkan, terutama pada oksidasi LDL, agregasi trombosit, sensitivitas insulin, fungsi endotel, dan juga tekanan darah. Dan terutama kalau pada kasus, kembali lagi tadi kita pada kasusnya pasien diabetes, itu kan tadi kan saya sudah katakan kondisi dia tuh sering mengalami gula darah yang tinggi, ya kan? Nah, kondisi ini terus-terusan terjadi, berulang-ulang, terus berkepanjangan. Nah, tadi gula darahnya itu bisa menurunkan ketersediaan nitrik oksid. Bagaimana caranya? Karena gula itu dia bisa mengikat nitrik oksidnya. Sehingga nitrik oksid kita itu malah jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa membuat pembuluh darah kita jadi vasodilatasi. Makanya jadinya karena kekurangan nitrik oksid, pembuluh darah kita jadi cenderung sempit. Kalau sudah sempit, ya akhirnya akan mengganggu juga kepada proses sirkulasi darah. Nah, ternyata dari hasil penelitian, setelah 30 hari memberikan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung tinggi flavanol, di sini penelitiannya adalah menggunakan lebih dari 371 mg flavanol dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari. Nah, ini ternyata terjadi peningkatan dilatasi pembuluh darah yang setara dengan pemberian intervensi jangka panjang, baik melalui aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan kardiovaskular, dan juga terapi insulin. Nah, makanya nih, buat teman-teman kok kayaknya saya kok susah banget ya, jaga makan, terus juga tadi olahraga, ya. Terus akhirnya obat-obatan itu jadi tergantung banget dengan obat-obatan dan dosisnya malah terus bertambah gitu ya. Nah, ini bisa mengkonsumsi kombinasi juga dengan cocoa flavanol, karena dengan konsumsi cocoa flavanol 30 hari, itu kira-kira untuk dosis di atas 371 itu sekitar di atas 5 gram, 5 gram ya, 5 gram cocoa flavanol, 3 kali 5 gram setiap hari selama 30 hari, itu kita dalam keep up mengejar ketertinggalan kondisi tubuh kita kalau seandainya kita sudah bertahun-tahun sering melakukan aktivitas fisik dan menggunakan obat-obatan dan juga terapi insulin. Jadi sudah bisa mengejar ketertinggalan gitu ya. Slide.
Nah, ini ada beberapa juga ya paten yang sudah kita lakukan, terutama adalah untuk metode ekstraksi yang digunakan oleh produsen kita itu dari Calabout. Ini mereka sudah mempatenkan proses yang mereka lakukan. Kalau di sini prosesnya itu, metodenya itu dapat mempertahankan hingga 80% kekuatan yang ada secara alami. Dimana kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu bisa mengalami penurunan sampai 67%. Slide. Nah, kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA, ya, European Food Safety Authority. Nah, EFSA ini dia merupakan otoritas sama Eropa. Ini baru seperti BPOM Indonesia, ya. Ini juga Mas tutupin. Sorry, Mbak Sinta, tolong di-silent. Nah, jadi tentunya kita mendapatkan scientific opinion ini tidak asal-asal ya, tapi karena memang didasari oleh ratusan penelitian yang sehingga kita bisa mengklaim bahwa cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang dimana nantinya itu dapat berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang normal. Baik. Serius ya. Mbak Sinta boleh tolong di-mute nggak? Itu ada yang Ibu Ambarwati mohon bisa di-mute karena saya mute tapi tidak bisa. Ibu Ambarwati mohon maaf ya. Boleh di-mute supaya tidak mengganggu Zoom-nya. Terima kasih. Nah, jadi dengan flavanol ini untuk yang dosis maintenance itu bisa mengkonsumsinya cukup 5 gram sehari, itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi buat teman-teman yang memang sudah ada riwayat penyakit, terutama untuk case kita di sini adalah diabetes mellitus, ya, itu dianjurkan bisa mengkonsumsi mulai dari 3 kali 5 gram setiap hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Winda untuk presentasinya tadi, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan sekitar produk ataupun nanti konsultasi kesehatan dan juga menanyakan tentang produknya, boleh ya, nanti bisa ditulis di kolom chat ataupun juga menanyakan langsung dengan Dr. Winda dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, coba saya cek untuk di chat. Baik, ini baik Bapak. Ada Bapak Hasan ya, silakan ya. Pak. Terima kasih. Saya ingin nanya bagaimana cara untuk kita menjaga stamina, sebaiknya minumnya berapa kali sehari untuk menjaga stamina ya. Karena saya sudah pakai produk. Saya sudah pakai produk, alhamdulillah kemarin saya coba hasilnya luar biasa, alhamdulillah ya. Yang ingin saya tanyakan yang baik, karena kadang-kadang sedikit kurang juga jelek, banyak juga kurang baik. Nah, yang baik itu kira-kira ukuran atau takarannya berapa kali sehari. Saya biasanya minumnya pagi, dicampur susu kambing, sama malam mau tidur tanpa campur apapun juga. Apakah itu termasuk sudah bagus? Terima kasih dokter yang cantik. Iya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau dosis ideal memang berbeda-beda setiap orang. Ya, karena semua orang itu beda-beda kebutuhannya, beda-beda masalah penyakitnya, beda-beda kondisi kesehatan tubuhnya, dan juga aktivitas dan paparannya terhadap zat-zat yang baik dari itu. Nah, jadi sebenarnya sih boleh di-trial sendiri. Cuma selalu kita memang menganjurkan yang dianjurkan di awal mencoba itu start mulai dari 1 kali 5 gram. 1 kali 5 gram itu 5 gram itu kira-kira sekitar 1 sendok teh. Nah, dari situ, nanti kalau kira-kira kayaknya nih rasanya setelah kita konsumsi belum terlalu berasa, itu boleh ditingkatkan, dinaikin lagi aja. Nah, nggak masalah. Jadi, karena beda-beda memang setiap orang. Tapi biasanya kalau kita anjurkan, start dari 1 kali 5 gram terlebih dahulu. Nanti boleh dinaikkan lagi jadi 2 kali 5 gram, 3 kali 5 gram, atau jadi ke 2 kali 10 gram, boleh. Oke. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Thank you. Jadi sudah betul ya. Kalau campur susu kambing nggak apa-apa? Susu kambing murni? Nggak apa-apa, boleh. Oke. Nggak apa-apa, boleh. Boleh sekali. Oke, thank you.
Baik, Thank you terima very much. Sama-sama. kasih Dokter Winda dan juga Pak Hasan. Baik Dok, selanjutnya saya bacakan pertanyaan Dokter izin melalui tanya. chat ya. Oh baik, ada yang ingin bertanya langsung Dok dari Bapak Yulianus. Silakan Pak. Ya dokter, terima kasih. Halo Ya, Pak dokter, Bua. Horas Pak. Koran Pak Bua. Ya dokter. Ya, saya kalau konsumsi tidak tahu itu overdosis atau enggak ya. Tapi kalau saya konsumsi Flavanol, itu saya lapar. Hampir setiap hari itu saya tidak lapar. Meskipun makan cuma sedikit ataupun tidak makan. Pagi aja bisa bertahan sampai sore. Apakah itu bisa mempengaruhi apa namanya? Yang tadi dokter bilang bahwa kebutuhan zat gula di dalam sel itu tidak ya? Atau ada cadangan lain untuk saya. Tapi kalau misalnya ada efek-efek lain, rasa capek dan lain itu tidak ada. Gimana dokter? Oke. Nah, jadi sebenarnya sih itu kalau Bapak ngerasa nggak lapar, itu sebenarnya karena salah satu manfaat dari Flavanol kan dia juga bisa meningkatkan meningkatkan regulasi gen, regulasi sel kita dalam memetabolisme lemak. Jadi di situ kenapa makanya kita jadi nggak begitu merasa lapar. Karena lemaknya dilepas untuk dimetabolisme. Jadi rasanya tetap terasa perut. Dan habis itu Bapak juga ngerasanya seperti kayaknya tetap seger-seger aja, tidak lemas, tetap fit, seperti itu. Jadi sebenarnya karena itu pembakaran yang meningkat, makanya ngerasanya nggak lapar. Cuman ada di beberapa orang yang mungkin bisa jadi responnya berbeda juga, justru karena meningkatnya metabolisme lemak tadi, itu malah bisa membuat jadi lapar juga, karena tadi ya mungkin simpanan yang di kondisinya itu terlalu cepat buat dia gitu, terlalu cepat kadar gulanya tadi itu agak lebih cepat turunnya karena terlalu agresif. Nah itu juga bisa juga malah jadi lapar malah. Nah jadi itu akan beda-beda sih setiap orang. Cuman untuk kasus Pak Julianus sepertinya sih dengan pembakaran yang lebih meningkat, pelepasan lemaknya juga cukup direspon dengan cepat. Jadi Bapak jadi tidak merasa lapar. Gitu. Lebih ke situ aja sih itu. Tapi dibilang overdosis enggak ya, karena so far Bapak oke-oke aja kan, fit, tetap merasa enak seperti itu. Iya, dokter. Tapi saya memang olahraga ini dokter. Saya gym hampir setiap hari, setiap hari. Paling kalau lalai mungkin 1 hari setelah itu gym lagi. Tapi itu tidak ada pengaruh gitu. Artinya tidak rasa lapar. Saya pikir wah ini overdosis juga ya. Enggak, tapi paham dengan dokter jelasin itu malah bagus sekali Pak buat gym, karena Bapak didukung dengan gym kan, jadi energi yang dibakar itu terpakai lagi gitu, terpakai lagi untuk berolahraga, untuk beraktivitas, itu malah bagus gitu. Oh gitu. Tapi itu bisa mengatasi diabetes ya dokter, dengan adanya aktivitas itu, kemudian ada kita konsumsi karbohidrat kurang karena cadangan dalam tubuh, kemudian ada flavonoid, itu bisa mengatasi diabetes ya? Tentu, karena kan kalau seperti itu kan kondisi gula darah kita kan jadi nggak tinggi, karena terpakai terus kan. Tapi tidak akan terjadi gula rendah gitu juga dok? Enggak. Yang penting Bapak tetap makan, jangan jadi nggak makan gitu. Cuman diatur aja porsi makannya. Iya. 1 hari paling makan sekali sudah. Oke, dokter. Kalau itu jangan sekali. Iya, dokter terima kasih banyak, paham sekali. Baik. Thank you. Ya, terima kasih juga Pak Yulianus dan Dr. Winda. Selanjutnya Dok, saya bacakan untuk pertanyaan melalui kolom chat. Ini dari Bapak Sistiono. Saya baru 20 tahun berpacaran dengan diabetes. Apakah bisa sembuh dengan kakao, Dok? Nah, diabetes, hipertensi, lalu kolesterol, hiperkolesterol, itu sebenarnya bukan suatu, tadi seperti saya katakan, bukan penyakit, tapi suatu kondisi di dalam tubuh. Dalam artian, ini sebenarnya bisa naik turun. Makanya biasanya tidak ada istilah sembuh dari diabetes, sembuh dari hipertensi, ataupun sembuh dari hiperkolesterolemia. Tapi yang ada adalah diabetes terkontrol, hipertensi terkontrol, dan juga kolesterol
kontrol. Jadi diharapkannya adalah kontrolnya, gitu ya, bukan berarti sembuh. Karena kondisi ini memang tidak ada istilah sembuh. Once kita kena di kondisi ini, itu akan setelah umur hidup kita akan tetap di kondisi ini, gitu. Tapi yang masih bisa kita lakukan adalah mengontrolnya supaya tidak menjadi kumat. Karena kita itu apa ya bilangnya ya? Kondisi kalau kita sudah jatuh di kondisi ini, kondisi tadi gula darah tinggi ataupun tekanan darah tinggi ataupun kolesterol tinggi, itu karena memang tubuh kita basically itu sudah lebih dan lebih sensitif gitu. Jadi sudah lebih gampang gula darahnya naik, lebih gampang tekanan darahnya tinggi, lebih gampang kolesterolnya naik. Nah, seperti itu. Jadi yang lebih bisa kita atur adalah tadi kadarnya aja. Supaya apa? Jangan menjadi timbul masalah gitu. Nah, di sini Cocoa Flavanol bisa membantu untuk mengkontrol hal tersebut, terutama di sini adalah diabetes. Ya, supaya tidak ketergantungan sekali dengan obat-obatan, supaya obat-obat diabetesnya nggak makin bertambah lagi dosisnya, karena kan itu kan nambah lagi karena makin resisten kan, seperti itu. Jadi lebih ke situ ya, bukan sembuh tapi lebih ke mengontrol. Baik, Dok. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Leo. Malam dokter, saya kalau di ruangan ber-AC agak sering ya buang air kecil. Apakah itu termasuk gejala diabetes? Tidak. Ya, kembali lagi tadi yang saya jelaskan, buang air kecilnya itu pada malam hari pada saat tidur. Di luar itu bukan diabetes. Baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Junaidi. Selamat malam dokter, saya Junaidi dari Jambi. Diabetes itu ada yang kering dan ada yang basah. Bagaimana cara untuk pemakaian Cocoa Flavanol minimal dalam sehari? Apakah beda-beda antara yang diabetes kering dan diabetes basah? Terima kasih. Nah, sebenarnya yang dikatakan diabetes basah itu adalah diabetes yang sudah berkomplikasi dan komplikasinya itu adalah ulkus, ya luka. Ulkus diabeticum. Itu yang biasanya orang sebut dengan diabetes basah. Kalau diabetes kering, itu dia belum ada lukanya. Jadi sebenarnya perbedaannya itu aja, hanya soal komplikasi. Dan komplikasi diabetes itu nggak hanya sekedar luka. Ada luka, bisa ke gagal ginjal, bisa ke stroke, bisa ke penyakit jantung, dan segala macam. Kemana-mana bisa. Ya, makanya sebenarnya sih basah itu cuma istilah aja. Ya, tapi kalau untuk dosis konsumsinya tetap sama. Mau dia diabetes kering, mau dia diabetes basah, mau diabetes dengan komplikasi apapun itu dosisnya pemberiannya sama. Kita mulai dari 3 kali 5 gram dahulu. Nanti boleh ditambah sesuai mungkin tingkat respon tubuh, kondisi tubuh, tingkat keparahan, dan juga komplikasi-komplikasi yang sudah dialami, termasuk tadi komplikasi yang luka tadi ya, luka basah tadi. Mungkin bisa jadi kalau untuk yang sudah ada luka basah, mungkin bisa juga dosisnya bisa lebih banyak di atas dari 3 kali 5 gram. Jadi 3 kali 10 gram juga bisa disesuaikan aja. Tapi basically sebenarnya sama aja dosisnya. Baik, terima kasih Dokter bisa bertanya Winda. lagi? Baik, silakan Pak. Dokter, kenapa kalau orang diabetes itu yang tadi dokter bilang kalau ada luka itu tidak bisa sembuh ya? Itu kenapa ya? Nah, itu saya baru rencananya mau itu ada presentasinya sendiri khusus tentang itu ya, karena banyak pertanyaan tentang ulkus ini ya, tentang luka ini. Jadi memang, tapi singkatnya ya, sekalian saya kasih teaser sedikit untuk nanti materi yang selanjutnya. Jadi sebenarnya kenapa dia susah sembuh? Karena justru kondisi dari kulitnya, biasanya itu dia selalu kondisinya di bawah. Seringnya adalah di bawah ya. Biasanya paling sering adalah di kaki. Telapak kaki terutama. Kenapa? Karena kaki itu dia sering diberikan tekanan. Nah, sering diberikan tekanan. Nah, akhirnya persyarafan di area tersebut, ditambah lagi dengan kondisi di dalam darah yang gula darahnya tinggi, ya, itu membuat persyarafan itu menjadi rusak. Nah, rusak dan tidak sensitif. Makanya biasanya diawali pertama-tama itu kesemutan seperti yang tadi salah satu gejalanya ya. Awalnya seperti kesemutan aja. Lama-lama jadi baal sehingga pada saat terjadi luka, lukanya berawal biasanya hanya sekedar luka lecet.
ya, luka lecet. Nah, tapi karena baal tadi tidak ada terasa, mati rasa, itu jadi kita nggak tahu, pasien itu tidak tahu kalau sudah ada luka di kakinya. Akhirnya tidak dirawat. Nah, tidak dirawat, namanya juga luka, kalau nggak dirawat, apalagi dengan kadar gula yang tinggi di dalam darah, gula itu kan makanan ya, sama juga seperti bakteri-bakteri juga, jadi gampang infeksi. Nah, karena di situ ada banyak makanan, bakteri makin gampang untuk makin suka untuk datang ke area yang luka tersebut. Ditambah lagi tidak dibersihkan, tidak dirawat karena nggak tahu situ ada luka. Akhirnya makin berkembang lah, terjadilah reaksi infeksi yang makin lama makin meluas. Nah, itu sebenarnya kenapa akhirnya bisa jadi ada luka. Karena pertama karena reaksi mati rasanya terlebih dahulu atau kesemutannya itu. Itulah awal mula akhirnya bisa jadi luka. Begitu. Baik, Dokter Winda. Dokter, 5 detik aja, 5 detik. 5 detik aja. Dokter. Ya? Halo? Iya, silakan, Pak. Dokter, kenapa setiap kali dokter presentasi itu harus pakai baju merah? Nggak tahu, saya suka aja warna merah. Baju merah itu baju attract, Pak. Baik, mungkin saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ya. Ini ada dari Ibu Vina. Selamat malam Dokter Winda, saya Vina dari Jakarta. Oh ya, saya mau sharing soal kemarin tentang alergi yang itu Dok, yang gatal-gatal. Dan sakit bengkak itu puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Vina untuk sharingnya dan testimoninya ya, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Johannes. Malam Dokter Winda, apa yang menyebabkan insulin itu berkurang dalam tubuh dan apa solusinya? Oke, kalau ini kita ngomonginnya berarti lebih ke yang diabetes tipe 2 ya. Karena kan awalnya jumlah insulinnya itu normal. Tapi kok lama-lama jadi berkurang. Nah, sebenarnya itu justru karena kondisi tadi gula darah yang tinggi. Jadi pada saat gula darah kita tinggi, itu kan direspon oleh otak ya. Otak akan memerintahkan pankreas untuk memproduksi insulin supaya gula darah itu dipindahkan jadi bisa turun. Nah, pankreas sudah mengerjakan memproduksi insulinnya, tapi tidak terjadi penurunan pada gula darah. Akibatnya apa? Otak menyuruh lagi pankreas produksi lagi insulin karena masih kurang. Akhirnya pankreas terus memproduksi insulin, tapi gula darah tidak turun-turun. Akhirnya sampai pada satu fase, pankreas pun mengalami kelelahan. Karena kelelahan itulah lama-lama produknya menurun. Karena dia sudah mulai rusak, karena selalu dipaksa terus untuk memproduksi insulin. Jadi itulah sebenarnya kenapa lama-lama kita jadi jatuhnya ke diabetes. Dan kenapa sebenarnya kondisi ini bukan kondisi yang hanya dalam waktu singkat langsung kita kena diabetes. Tapi karena proses yang bertahun-tahun. Jadi teman-teman bayangkan aja kalau pankreas kita dipaksa bertahun-tahun untuk produksi insulin terus tanpa berhenti. Ya pasti ngadat juga kan ya. Nah seperti itu. Jadi itu sebenarnya lama-lama produksinya yang ngambek pankreasnya, akhirnya nggak produksi insulin lagi. Akhirnya yaudah, akhirnya disitulah kita rasanya tergantunglah kita kepada insulin suntik. Makanya kenapa teman-teman nih ya yang belum pernah diabetes dijaga dari sekarang, pankreasnya jangan sampai ngambek ya. Nah, kalau nggak nanti nggak produksi insulin lagi. Malam Dok, boleh bertanya Dok? Ya. Selamat malam Pak, silakan Pak David. Ya, saya David dari Cirebon. Papa saya sudah meninggal tapi dia kena diabetes. Terus juga ada kakak saya perempuan, 2 juga diabetes. Apakah diabetes itu genetik menurun, harus menurun atau gimana gitu? Dari kami beberapa bersaudara perempuan yang kena, yang laki-laki nggak ada yang kena. Terima kasih Dok. Ya, memang diabetes itu ada faktor genetiknya. Pasti ada faktor genetiknya. Kalau orang tua mengalami diabetes, anak-anaknya punya resiko untuk mengalami diabetes juga. Tapi apakah akan benar-benar terjadi diabetes atau enggak, akan tergantung kepada si anak sendiri. Gimana menjaga pola hidupnya. Makanya kalau kita nih udah tahu kita punya resiko, kita ada orang tua yang terkena diabetes, ataupun saudara kita kandung ada yang terkena diabetes, berarti kita juga punya potensi yang sama. Nah, itu berarti kita harus lebih alert. Ini kita, karena
kita sifat dari selnya sama, mirip. Jadi kecenderungannya juga cenderung sama. Berarti kita harus lebih ketat untuk menjaga gitu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Winda dan juga Pak David. Selanjutnya saya bacakan lagi ya Dok, pertanyaan dari chat. Ini dari Bapak Firman. Selamat malam Dr. Winda, ada downline saya tanya, ada yang sakit jantung temannya dan kata dokter harus memakai ring jantung. Coklat flavanol di sini bermanfaat untuk apa? Dan boleh diberikan coklat flavanol berapa gram per hari, Dr. Winda, supaya terhindar dari ring jantungnya. Oke. Nah, sebenarnya begini. Sebenarnya justru bisa dibilang manfaat kerja si cocoa flavanol ini untuk pembuluh darah kan adalah untuk dilatasi pembuluh darah. Jadi sebenarnya malah mirip seperti ring jantung, gitu ya. Justru untuk membuka pembuluh darah. Nah, cuman di kondisi seperti ini, sampai berapa banyak kita bisa konsumsi supaya terhindar dari ring jantung, nah itu kan harus tahu dulu ya. Saya juga kan soalnya belum tahu nih, kondisinya memang seperti apa, sesempit apa, dan sebanyak apa titiknya yang terkena, yang sampai harus dianjurkan untuk pemasangan ring. Nanti kan dokter juga pasti menganjurkan sampai pemasangan ring, kan ada pertimbangan-pertimbangan juga, kan? Nah, dan ibaratnya seberapa urgensinya, ya, seberapa urgensinya daruratnya harus cepat apa pemasangan ring ini juga kan akan biasanya tuh ada korelasinya juga dengan kondisi tingkat penyempitannya juga. Nah itu kita lihat dulu itu. Cuman kalau saya sih lebih prefer-nya begini. Boleh tetap justru sangat direkomendasikan sekali untuk konsumsi coklat flavanol ya, baik di ring maupun tidak. Nah, jadi kalaupun nanti udah harus tetap di ring, nggak apa-apa, pasang saja ringnya. Selanjutnya tetap konsumsi coklat flavanol untuk apa? Untuk mencegah yang lain jangan sampai jadi dipasang ring juga. Karena kalau sudah seperti ini, waktunya sudah terlalu mepet, gitu ya. Untuk mengharapkan untuk jadi tidak di ring, rasanya seperti apa ya? Kayaknya terlalu bermimpi menurut saya ya, agak terlalu mepet waktunya, nggak realistis seperti itu. Jadi lebih baik nggak apa-apa tetap di ring, tapi nanti setelah itu konsumsi coklat flavanol supaya jangan nanti titik-titik lain di ring lagi. Karena kalau once dia sudah pasang ring, nanti biasanya nanti akan pasang ring-ring lagi karena sifat pembuluh darahnya sama, gitu. Selamat malam, dokter. Terima kasih, dokter. Selamat malam, Pak Heru. Ya, boleh bertanya, Mbak Zinta? Ya, silakan, Pak. Ya, selamat malam, Bu Dokter. Malam, Pak. Begini, Bu. Saya mengidap penyakit autoimun yang divonis dokter itu seumur hidup minum obat. Dan saya konsumsi di bulan November flavanol sampai Desember, dan Januari saya sudah lepas obat. Saya pengen minta pandangan Bu Dokter Winda, ini kok saya bisa lepas gitu, sedangkan dokter yang saya temui itu selalu bilang ini seumur hidup. Jadi saya sudah mengalami minum obat itu 8 tahun. Itu kira-kira apa yang menjadikan flavanol ini bisa menyembuhkan saya, Dok? Demikian, Dok. Terima kasih, dokter. Nama penyakit autoimunnya itu myasthenia gravis, Dok. Oh, myasthenia gravis, ya. Nah, jadi gini, Pak. Sebenarnya begini. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk autoimun yang myasthenia gravis ya, tapi juga untuk penyakit autoimun lainnya. Psoriasis, terus multisklerosis, DIC, pokoknya macam-macam. Ya, lupus. Ya, semuanya sebenarnya prinsipnya adalah sama, yaitu sistem imun kita menyerang sel tubuh kita sendiri, entah yang bagian manapun itu. Nah, di sini sebenarnya memang benar, itu Bapak harus konsumsi sebenarnya idealnya adalah seumur hidup. Karena kan dianggapnya adalah, karena untuk menekan imun Bapak supaya jangan terlalu agresif, gitu ya. Nah, di sini kenapa kalau setelah Bapak mengkonsumsi cocoa flavanol malah jadi berefek, malah jadi bisa cenderung lepas obat, karena memang ada manfaat antioksidan. Nah, antioksidan pada cocoa flavanol, itu sifat antioksidan itu adalah dia menekan agresivitas.
Ya, menekan agresivitas baik sel tubuh kita sendiri maupun sel asing di dalam tubuh kita, seperti sel kanker dan sel-sel lainnya. Nah, agresivitasnya ditekan, termasuk pada kasus sistem imun ini. Sistem imun kan juga kan, kenapa dia bisa sampai autoimun? Karena dia terlalu agresif. Demikian juga prinsip obat-obatan yang Bapak konsumsi, itu juga adalah obat-obatan yang untuk menekan imun, supaya dia tidak jadi agresif. Nah, di sini pada saat Bapak konsumsi cocoa flavanol secara rutin, manfaat antioksidannya itu menekan juga, sifatnya dia menekan agresivitas dari sistem imun. Jadi sistem imunnya itu tidak terlalu menyerang sel-sel tubuh. Nah, memang sih bagus kalau sudah dilepas obatnya, tapi tetap standby ya Pak ya, just in case ada kondisi-kondisi tertentu, itu yang malah bisa agak men-trigger sistem imun Bapak untuk kembali reaktif gitu. Karena pada dasarnya cocoa flavanol tetap bukanlah obat. Jadi dia sifatnya adalah lebih ke perawatan, lebih buat maintenance. Nah, jadi kalau daily dikonsumsi bagus. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin Bapak kebetulan lagi stres kah, atau lagi super capek atau bagaimana, itu bisa ke-trigger lagi sistem imunnya, autoimunnya, itu tetap masih ada obatnya untuk segera dikonsumsi. Gitu. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih. Baik, selanjutnya Dok, pertanyaan dari chat, ini dari Ibu Yelsa Oktamia. Selamat malam dokter, saya Yelsa dari Duri Riau. Wah, luar biasa ya. Saya mau nanya dokter, kapan waktu terbaik untuk melakukan tes GDS? Oh, gula darah sewaktu. Sebenarnya tidak ada waktu terbaik sih untuk mengetes gula darah sewaktu, karena namanya sewaktu, berarti sebenarnya harusnya kita tanpa ada perencanaan waktunya kapan. Gitu. Karena kan sebenarnya kita mau melakukan tes gula darah sewaktu itu harusnya kita orientasinya adalah untuk mendapatkan hasil paling benar, bukan mendapatkan hasil yang paling baik. Nah, itu jangan jadi salah ya, karena hasil yang paling baik belum tentu yang paling benar. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang ideal untuk melakukan tes GDS. Benar-benar ya kapanpun bisa aja. Itu aja bisa, itu tetap mendapatkan hasil yang benar. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Junaidi. Maaf dokter, menyambung pertanyaan saya yang tadi tentang diabetes basah yang sudah ada luka, apakah bisa menggunakan cocoa flavanol ditaburkan pada tempat yang luka? Terima kasih. Bisa Pak. Jadi nanti boleh ya diberikan, nanti agak diencerkan aja, nggak usah cocoa flavanol, nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja diencerkan lalu dioleskan di area yang lukanya supaya bisa cepat sembuh gitu ya. Dan kalau bisa dikombinasi juga diberikan dengan antibiotik ya, gitu, salep antibiotik juga. Jadi biar kerjanya lebih cepat. Gitu. Baik, ini tadi Pak David ya, melalui chat juga sudah berarti ya. Sudah dijawab ya Pak David. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Leo lagi. Malam dokter, ada keluarga downline saya sakit muntah darah. Itu termasuk penyakit apa ya dokter? Dan sebaiknya minum coklat flavanol, takarannya berapa? Nah, muntah darah ini luas sekali sih ya, bisa macam-macam. Bisa ada, yang pasti biasanya jelas ada kemungkinan sih ada hubungannya antara ke saluran pencernaan ataupun saluran pernafasan. Ini harus dites dicek lebih lanjut dulu ya, yang mana yang bermasalah gitu. Tapi kalau seandainya sedang positif ya muntah darahnya, ini juga dilihat ya seberapa banyak darahnya yang dimuntahkan. Kalau banyak, jangan berikan dulu cocoa flavanol. Karena cocoa flavanol itu kan tadi ya, dia sifatnya adalah untuk vasodilatasi, dia membuka pembuluh darah gitu kan. Kalau sedang perdarahannya banyak, kita kasih cocoa flavanol yang ada nanti malah makin berdarah. Karena makin kebuka dia pembuluh darahnya. Tapi kalau seandainya muntah darahnya cuma bercak-bercak, nggak apa-apa dikasih cocoa flavanol. Gitu. Nah, kalau kasihnya berapa, sebenarnya start dari 2 kali 5 gram. Sambil ini dievaluasi dulu ya, masalahnya sebenarnya penyakitnya apa, muntah darahnya ini apa? Yang saluran pencernaan atau saluran pernafasan? Ya baik Dokter Winda, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Wasito. Tanya dok, flavanol kita ini kan baik untuk kesehatan kardiovaskuler. Bagaimana hubungannya dengan faktor trigliserida yang katanya trigliserida ini bisa sangat mengganggu kesehatan jantung?
Oke, ini sama sih Pak sebenarnya ya, trigliserida sama juga seperti LDL ya. Sifat kerja flavanol ya sama juga. Dia untuk menghambat oksidasinya. Jadi supaya trigliserida ini tidak menempel pada dinding-dinding pembuluh darah yang nantinya bisa malah menyumbat pembuluh darah seperti itu. Selain itu juga trigliserida sebenarnya kolesterol yang dihasilkan karena sintesis dari glukosa, ya gula darah lagi. Makanya sebenarnya biasanya beriring nih gula darah tinggi, trigliserida juga tinggi. Nah, kalau seperti ini, sama juga seperti topik kita juga ya, cocoa flavanol itu dia tadi bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi supaya gula darah tadi itu jangan menumpuk di dinding menumpuk di pembuluh darah, tapi bisa masuk ke dalam sel dan diproses, sehingga meminimalisir si gula ini tersintesis malah menjadi trigliserida. Dan nanti akhirnya malah bisa menimbulkan masalah lagi. Jadi situ dia kerjanya. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ari Handayaningsi. Selamat malam, Dok. Maaf tadi telat join Zoom. Ini ada downline saya yang punya diabetes. Gulanya 12,5. Setelah konsumsi flavanol 3 hari, tangannya bengkak. Tapi dicek gulanya turun jadi 9,5. Apakah bengkaknya karena proses turunnya kadar gula atau ada hal lain? Terima kasih. Ini sih kemungkinan sebenarnya korelasinya dengan hal lain ya. Jadi tidak ada hubungan bengkak dengan kadar gula. Biasanya itu tidak korelate. Nah di sini mungkin perlu ditelaah lebih lanjut sih. Ada nggak bengkaknya seperti apa? Bengkaknya itu di tangan bagian mana? Dalam artian di persendiannya kah atau di tangannya yang bengkak? Nah itu juga akan beda lagi tuh penyebabnya kira-kira yang mana gitu. Baik. Oke, terima kasih dokter. Nah, selanjutnya dari Bapak Yafet. Malam dokter, mohon penjelasannya sedikit manfaat cocoa flavanol bagi penderita stroke. Terima kasih. Sebenarnya sih ini paling idealnya sih ini ya, untuk ikut pas lagi session tentang stroke seharusnya. Cuman saya kasih sedikit deh ya. Jadi prinsipnya adalah sama. Untuk kardiovaskular, itu dia untuk membuka pembuluh darah. Pada kasus stroke, itu kan ada penyempitan pada pembuluh darah. Sehingga ada area di otak yang tidak mendapatkan aliran darah. Karena tidak dapat aliran darah, tidak mendapatkan asupan nutrisi, energi, sehingga akhirnya sel-selnya mengalami kematian sel. Itulah dia stroke, ya. Nah, di sini peran cocoa flavanol untuk membuka kembali pembuluh darah tersebut supaya alirannya itu bisa sampai lagi ke area tadi yang sudah mulai mengalami kematian sel. Supaya di situ nanti bisa terpicu kembali sel-sel stem cell-nya untuk kembali mendapat, supaya stem cell yang di area tersebut itu bisa dapat asupan. Nanti setelah dapat asupan, nanti stem cell-nya nanti akan bekerja untuk meregenerasi sel-sel yang baru. Gitu. Jadi tetap kuncinya adalah buka salurannya supaya semua bisa masuk ke sana. Karena kalau selama nggak dibuka, nggak dapat asupan, ya mau kerja dari mana, metabolisme selnya dari mana, gitu. Baik, terima kasih Dr. Winda. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Rustam. Tanya dok, kalau sudah pasang ring, konsumsi cocoa flavanolnya dosisnya bagaimana? Terima kasih. Tetap sama ya, ini mau dia sudah pasang ring, belum pasang ring, dosis yang dianjurkan tetap start mulai dari 3 kali 5 gram yang paling dianjurkan. Nanti boleh ditambahkan bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih Dr. Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Melia. Malam Dr. Winda, kalau orang yang sudah pernah operasi jantung tapi dia tetap minum coklat flavanol, apakah tidak berpengaruh ke operasi ringnya itu? Dengan dari Ibu Melia dari Sorong. Wah, luar biasa. Mulai lagi ya? Ya. Itu nggak ngaruh kok, nggak ngaruh ke operasi ringnya akan tetap di situ, tidak ada masalah. Nggak nanti bagian ringnya jadi vasodilatasi terus ringnya jadi jalan-jalan, nggak ya, ringnya akan tetap di sana kok. Nah, kan ibaratnya cocoa flavanol kan membuka pembuluh darah menjadi tetap di dalam kondisi jadi lebih elastis aja, bukan jadi los menganga begitu aja, enggak, tidak seperti itu. Dia tetap membuka sesuai dengan kebutuhan, cuma jadi lebih elastis, di mana biasanya kalau kita nih karena faktor penuaan ya, karena kan sudah ini pembuluh darah kita, sudah ada pembuluh darahnya sudah mengkaku, ditambah lagi sudah mulai ada penyempitan di sini ya, sudah ada mulai penyempitan pembuluh darahnya. Ini pada saat aliran darah lewat, itu kan susah, jadinya sempit jalannya. Makanya dipasang ring.
pasang ring itu pun dia tidak menghilangkan plak yang ada, hanya plaknya itu ditendang keluar. Seperti itu. Ya, plaknya ditendang keluar. Sama halnya kepada kita konsumsi cocoa flavanol. Kita konsumsi cocoa flavanol bukan berarti menghilangkan, mengikis plak yang sudah ada, tidak. Plaknya tetap ada di situ, cuman dibuat terbuka supaya aliran bisa tetap lancar, seolah-olah seperti sedang tidak ada plak. Jadi tetap nggak usah khawatir, nanti ringnya jadi lari-lari, tidak apa-apa, justru malah sangat bagus sekali dan paling justru direkomendasikan oleh yang sudah pasang ring, karena udah pasti butuh seperti itu. Dan dosisnya boleh start mulai dari tadi ya 3 kali 5 gram. Terima kasih Dokter Winda untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Samuel. Selamat malam dokter. Mungkin pertanyaan saya di luar konteks. Apakah manfaat flavanol juga bisa berpengaruh ke trigliserid? Tadi udah dijawab ya? Ya, sudah dijawab ya Pak. Dan ini pertanyaan lanjutan dari Bapak Leo. Muntah darahnya karena pernah minum racun dok. Oh, berarti itu kemungkinan ada luka di pencernaan, di lambung. Luka di lambung. Nah, ini kembali lagi ya, kita lihat dulu darahnya ini seberapa banyak. Kalau hanya bercak-bercak saja, nggak apa-apa diberikan cocoa flavanol. Tapi kalau darahnya lumayan banyak, darahnya jangan diberikan flavanol dulu. Obati dulu perdarahannya, baru nanti setelah itu baru bisa diberikan cocoa flavanol. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sumarni. Saya Ibu Sumarni mau tanya, gula darah saya 15, apakah normal dan berapa angka gula darah yang sangat berbahaya? Yang kedua, sesungguhnya minum flavanol itu yang baik gunakan air hangat atau biasa, bukan dingin seperti es. Oke. Nah, kalau di sini kan sebenarnya lebih ke HbA1c kali ya maksudnya di sini ya. Nah, kalau HbA1c itu memang sebenarnya kan normalnya itu kalau bisa itu di bawah 5,7. Biasanya normalnya ya. Yang paling ideal adalah di bawah 5,7. Nah, paling bagus sih sebegitu. Jadi memang kalau kita tes gula darah, kalau teman-teman mau tahu tes gula darah yang paling benar ya adalah penilaian HbA1c. Bukan gula darah sewaktu, bukan lagi gula darah puasa ya atau 2 jam PP. Karena gula darah sewaktu jelas itu tidak real. Gula darah puasa juga seringnya dimodifikasi. Jadi kalau mau yang paling netral adalah kita ngetes HbA1c. Nah, itu nilainya kalau bisa di bawah 5,7. Berarti kita bagus gula darahnya, ya. Kalau 15 ini udah lumayan tinggi. Ya, jadi hati-hati. Nah, kalau untuk konsumsi cocoa flavanol, baiknya air hangat atau biasa, bebas sih sebenarnya. Yang baik air hangat atau biasa boleh-boleh saja, yang penting nggak terlalu panas. Jadi kalau untuk pemberian air biasa, itu kan nggak ada masalah ya, no problem. Cuman untuk yang pemberian air hangat, jadi cara menyeduhnya, itu jangan kasih air panasnya dulu justru. Ya, berikan air biasanya dulu, habis itu baru air panasnya. Jadi dia jangan langsung ke air panas. Karena nanti itu air yang terlalu panas itu bisa merusak flavanolnya gitu. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk jawabannya. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari ID-nya FHI Excellent Team. Selamat malam, Dokter. Apakah flavanol bisa untuk promil? Flavanol bukan untuk meningkatkan bukan untuk meningkatkan kesuburan, tapi bisa untuk mendukung program hamil. Jadi bukan menjadi program utamanya. Jadi sifatnya lebih ke mensupport program hamilnya aja. Karena di sini nanti perannya flavanol itu kan bisa untuk menjaga regulasi ya, menjaga regulasi sel-sel tubuhnya. Terus juga nanti karena kan biasanya kalau program hamil ini kan biasanya macam-macam ya metodenya ya, ada dengan pemberian hormon, nutrisi, dan mungkin ada obat-obatan juga. Nah itu nanti kan biasanya juga ada efek samping yang mungkin juga bisa terjadi. Nah itu bisa dibantu juga di maintenance oleh cocoa flavanol untuk mengimbangi terapinya tersebut. Selain itu, cocoa flavanol karena tadi dia punya manfaat antioksidannya, itu juga dia bisa juga untuk membantu juga menjaga kualitas dari sel ovum dan sel spermanya supaya tetap bagus, tidak jadi rusak karena radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Jadi lebih ke situ, tapi bukan
karena konsumsi kokoflavanol terus jadi subur, tidak ya. Baik, terima kasih Dokter Winda atas jawaban-jawabannya tadi ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin saya ingin share nih promo yang sedang diadakan oleh FHI. Nah ini promonya yang berlaku dari tanggal 15 sampai 28 Februari 2021, yaitu promo Speed Booster. Bapak Ibu jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya. Jadi untuk rank gold ini hanya perlu berbelanja sebanyak 10 pouch dan juga yang platinum hanya 25 pouch. Jangan lupa ini hanya sampai tanggal 28 Februari 2021. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan sampai tidak dipergunakan ya kesempatan ini. Baik Dokter Winda, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Dok. Mungkin saya akhiri saja Zoom seminar kesehatan pada malam hari ini ya. Sekali lagi, terima kasih banyak Dokter Winda untuk sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat istirahat ya semuanya. Terima kasih Bu Sinta. Ya Pak David, terima kasih Pak. Terima kasih Pak David. Ya, kita mau ambil barang lagi nih, udah habis di Cirebon. Wah, luar biasa. Ditunggu Pak di kantor ya. Iya, Mbak Sinta. Pak Ote, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Yaumil, semuanya. Ada Budian juga. Pak Umar. Oke, bye-bye. Ya, selamat malam. Hai, terima kasih Pak David. Terima kasih, Pak Ferdi. Selamat malam. Sampai jumpa Pak David. Ya, sampai jumpa, Pak. Terima kasih, Pak Hendra, Pak Ferdi, Bu Sinta ya. Ya, terima kasih Pak.